Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Media tetangga kita yang bernama Astro Awani tampaknya udah ngos-ngosan cari viewer. Saking sulitnya cari makan dari netizennya sendiri. Tiap dikasih berita fakta yang berdasarkan data-data yang kuat, namun kali ini yang mereka lakukan adalah nyenggol-nyenggol kita, berusaha tarik viewer dari sini, namun juga mancing-mancing para penghuni guanya kembali dengan konten berkedok ayat penyedap hati yang sering banget dinanti-nanti oleh publiknya ini. Dengan cara mencari kekurangan dari apa yang terjadi di negeri kita ini. Udah dari dulu dan udah jadi rahasia umum kalau media ini sudah dari dulu memantau sejak awal pembangunan kereta cepat Wush Jakarta-Bandung sebagai kereta peluru tercepat pertama di Asia Tenggara. Berhubung Minion dan buzzer dari sini juga mengatakan bahwa proyek ini dikatakan bangkrut, maka udah jelas memancing media tipe M para penghuni gua keluar dari sarangnya. Guna memanfaatkan momen ini dengan mengatakan bahwa proyek kereta api laju Jakarta-Bandung resiko kena bom jangka. Atau bisa diartikan kalau proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang ke Surabaya ini bakal tinggal tunggu bom waktu. Kata media langganan Bani Sarapan tipe M dengan IQ 15 ringgitnya. Sekarang mari kita lihat reaksi dari tetangga sebelah setelah ke-trigger dari medianya ini. Katanya anak SD pun juga tahu kalau bayaran bunga pokok pinjaman jauh lebih besar dari pendapatan bersih operasi kereta ini. Habis itu dia bilang, itulah sebab saya menentang proyek high speed train dari Kuala Lumpur ke Singapura, katanya. Kemudian disautin sama another tipe M lainnya yang mengatakan kalau Malaides Bina HSR, begitulah juga nasibnya. HSR itu singkatan dari kereta cepat ya dalam bahasa Inggris. Maklum bahasa rojak sana kan suka disingkat-singkat. Habis itu dia bilang, kapan presiden hingga penduduk kita nih ada IQ 1 digit aja? Kayak Perdana Menterinya pinter aja. Kalau pinter mah, mana mungkin sampai kena tipu Trump. Sampai 4.000 triliun. Nah kalau udah kayak gini keluarlah ayat penyedap hatinya dengan bilang, mujurlah tak jadi high speed rail Malaides, atau untunglah nggak jadi kereta cepat Malaides. Malaides pun dulu nak buat kereta api laju dari Kuala Lumpur sampai Singapura. Nasib baik aku bantah habis-habisan. Emang dia siapa main ngebantah-bantah? Udah tahu negaranya nggak kuat bayar. Habis itu dia bilang, itulah nak mendunia sangat so hebat. Di sini kalau kita lihat PP akunnya itu ada bendera Johor. Nah kalau kata orang Johor itu dia bilang yang penting kita nih mendunia. Wush cuma gengsi. Kata pepatah biar tekor asal kesohor, biar papa asal bergaya. Dan kocaknya di sini ada aja yang sosokan pengen ngebenerin kita. Dia bilang pelik dia orang nih. Maksudnya kita ini bikin pelik. Indonesia sudah tidak dapat diperbetulkan lagi. Lah siapa juga yang minta dikoreksi? Lah kok berasa kayak ngajarin ikan berenang? Siapa juga yang minta diajarin? Lah kok jadi ngatur-ngatur? Siapapun juga tahu gimana caranya bernegara. Ibarat kayak kita aja nih ya, misalnya kita mau apa? Kita mau bikin usaha apa nih? Mau buka usaha apa? Abis itu kita udah mutusin. Tetangga kita bilang, ya merugi, emang paling susah dibilangin. Lah, yang modal kita, yang usaha kita, kenapa yang ribet tetangga? Modalin kagak apa kagak. Ngatur-ngatur orang. Nggak cuma kita, ternyata bisa-bisanya dia juga ngatur seluruh ASEAN. Dia bilang, untuk jiran ASEAN tidak perlulah membangun kereta cepat, cukup Indonesia saja yang merugi. Habis itu ditambah dengan ayat penyedap hatinya yang bilang, Malaides tak perlu kereta api laju, cukup memadai punya internet laju. Rakyat happy, negara pun terugi. Bukan main ayat penyedap hatinya. Bener-bener bisa-bisanya kereta cepat Jakarta Wush dibandingin sama internet. Aduh, bener-bener puncak komedi emang. Ya, namanya internet dibandingin dengan internet lah. Misalnya dia bangga dengan internet dia yang lebih cepat dari internet kita, itu wajar. Lah, kecepatan internet dibandingin emang kereta api cepat Wush. Bener-bener nggak ada obat ayat penyedap hatinya.
Nah, habis itu ada lagi yang so bijak nasehatin kita dengan bilang, patutnya buat sistem kereta api elektrik macam ETS je. ETS itu kereta jarak jauh dia yang berbasis komuter lain ya kan, tapi disama-samain sama Wush. Saking kagak bisa punya kereta peluru hingga bila-bila masuk. Jadi dia ngatur kita, harusnya kita punya sistem kereta api listrik macam ETS. Lah kan udah ada KRL ya kan? Bukannya bullet train, maksudnya bukannya kereta peluru, barulah cost efektif. Kagak usah ngajarin. Sama senada kayak Another tipe M yang satu ini juga bilang nih, bila hakikatnya tak mampu, tapi nak bergaya. Buat project berbilion-bilion, tapi rakyat tak dapat nak gunakan. Kata siapa? Jelas-jelas yang kebanyakan nikmatin akses kereta cepat Wush ini rakyat Indonesia sendiri ketimbang warga asing yang datang. Terus dengan sotoinya dia bilang, rata-rata rakyat Indonesia ini masih terlalu kismin dan tahap ekonomi mereka belum setaraf dengan kemudahan. Patut fokus pada tren elektrik sederhana macam ETS, dia bilang. Jadi maunya dia ini kita jangan pernah berkembang meninggalkan mereka. Kalau bisa setara, atau kalau bisa di bawah mereka. Makanya dia ngajarin kita mending kita fokus bangun KRL aja ketimbang bangun kereta cepat, maksudnya dia. Biar level kita ini stuck di situ-situ aja kayak dia. Kalau cuma kereta listrik mah banyak tuh. Udah dari kapan tahu jadi angkutan sejuta umat. Jadi seolah Indonesia ini berasa kayak negaranya sendiri aja gitu. Diatur-atur dengan bilang, betul buat jarak dari provinsi ke provinsi je. Kenapa harus ngatur? Biar setiap negeri sama-sama tanggung kos pembinaan. Nak cover rute dari bandar ke bandar lagi penting daripada bermewah dengan nak buat bullet train atau kereta peluru, dia bilang. Nah, sifat-sifat seperti ini kalau dalam ilmu psikologi disebut crab mentality atau mentalitas kepiting, yang mana kalau ada salah satu dari kerumunan itu ada yang mau maju dan berkembang dalam hidupnya dengan keluar dari zona nyaman, maka para kepiting yang lainnya nggak ikhlas ngeliat dia keluar dari kerumunan tersebut dan bakal menariknya kembali ke bawah. Biar level kita stuck kayak dia, nggak kemana-mana dan tetap setara dengannya. Sama kan kayak manusia, kayak teman-teman kita, kayak tetangga-tetangga sekitar kita yang nggak pernah rela kalau ada temennya yang maju sendirian. Lah itu juga sama dalam kehidupan bertetangga dan bernegara sesama ASEAN. Jangan kaget dimanapun kita berada akan ada aja yang memiliki crab mentality ini yang nggak pengen ngeliat kita maju dan keluar dari zona nyaman. Nah, ini agak unik dengan tetangga kita yang ngakunya udah jadi negara maju ini. Padahal mau negara maju di belahan dunia manapun pasti bakalan tahu bahwa setiap proyek apapun yang demi kepentingan negara, demi infrastruktur suatu negara, maka sudah pasti merugi di awal. Tapi tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dengan kemudahan, yang mana efeknya itu nggak cuma jangka pendek tapi juga jangka panjang di masa depan. Makanya untuk itu infrastruktur berbasis rel dibuat di negara manapun, baik kereta biasa maupun kereta peluru, untuk menunjang kebutuhan logistik dan pariwisata agar lebih efisien dan singkat, sehingga dengannya terjadilah lonjakan perekonomian yang luar biasa di suatu negara tersebut. Nah, hal-hal ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang benar-benar visioner tanpa memikirkan untung rugi di jangka pendek, dan itu hanya mampu dilakukan oleh negara yang berani ngambil resiko, macam Indonesia ini. Beda sama negara yang cuma modal angan-angan. Jadi sampai sini paham ya, Des ya? Semua infrastruktur pasti awalnya rugi lah. MRT lu aja rugi kok di awal. MRT, LRT, monorail ya. Semua itu juga merugi awalnya. Karena apa? Di situ juga disuntik subsidi. Tanpa subsidi lebih rugi lagi lah infrastruktur itu. Tapi ya untuk apa? Demi kemudahan masyarakat. Ketika masyarakat mudah, kebutuhannya efisien, kebutuhannya lebih cepat, maka akan ada lonjakan ekonomi yang terjadi di sana. Kayak gitu aja masa harus diajarin. Tapi sosokan mau ngajarin kita soal gimana membangun sistem perkereta apian yang benar. Jadi sekali-kali punya akal tuh diasah. Jangan kebanyakan menilai orang. Tapi ya balik lagi, apanya yang mau diharapin dari IQ di bawah rata-rata. Dijelasin kayak gini aja kepalanya udah ngepul-ngepul kan tuh keluar asap. Udah dikasih paham, abis itu masih aja yang bilang, nak laju-laju nak kemana pun. Untuk warga Jawa patutnya jalan kaki jelah. Duit buat makan lagi manfaat. Laju-laju tapi tiada ramai. Yang guna tiada function, dia bilang. Jadi katanya udah kereta nggak rame, yang makin juga nggak guna. Tapi masih aja ada yang berkata, betul tak kata Tun Mahathir, high speed rail itu satu kerugian kalau diteruskan. Ya, emang satu kerugian buat yang kagak mampu. Beda kalau sama kita yang mampu. Ya dibalas sama netizen kita. Nggak ngaruh, Wush akan lanjut sampai Surabaya, insya Allah. Habis itu untuk memperkeruh keadaan, netizen kita bilang, sabar, Wush akan lanjut hingga Surabaya. Dilarang dong sama tipe M. Dia bilang, berhenti, jangan lanjut. Demi marwah kita tak ada kata lanjut. Sebagai ketua ASEAN kita tak boleh izinkan Indonesia melanjutkan proyek high speed rail.
Sebab nak taruh di mana muka kita nanti. Segini dulu video dari saya. Jangan lupa push like ya dan nyalakan notifikasinya serta berikan dukungan super thanks ya agar lebih semangat lagi membangun channel ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa di bawah, I'll see you in the next video.